Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasmine Olya Prati Ansyar, Prodi Perbankan Syariah kelas PBS 5G. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama itu materi tentang perencanaan sumber daya manusia. Nah, definisi perencanaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak organisasi, baik organisasi pemerintah, perusahaan, yang memiliki fungsi sebagai aset. Oleh karena itu, individu tersebut harus dikembangkan dan dilatih kemampuannya. Next, kita lanjut ke materi yang kedua, tentang pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia. Nah, adapun tujuan pengembangan sumber daya manusia yang pertama, dapat meningkatkan produktivitas di dalam pekerjaan, mengurangi kerusakan produk, memastikan semua berjalan efisien, meningkatkan sikap pemimpin, menciptakan moral karyawan atau manusia, meningkatkan balas jasa. Nah, tujuan pemberdayaan sumber daya manusia yang pertama, perbaikan kelembagaan, perbaikan usaha, perbaikan pendapatan, perbaikan kehidupan, dan yang terakhir perbaikan masyarakat. Nah, selanjutnya kita masuk materi yang ketiga, yaitu pengembangan melalui penelitian. Nah, pelatihan atau training merupakan proses pembelajaran yang melibatkan perolehan keahlian, konsep, peraturan, atau sikap untuk meningkatkan kinerja tenaga kerja. Sedangkan pengembangan atau development diartikan sebagai penyiapan individu untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau yang lebih tinggi dalam perusahaan, organisasi, lembaga, atau instansi pendidikan. Selanjutnya kita masuk ke materi yang keempat tentang manajemen karir. Nah, pengertian dan tujuan manajemen karir. Manajemen karir merupakan proses berkelanjutan dalam penyiapan, penerapan, dan pemantauan rencana-rencana karir yang dilakukan oleh individu seiring dengan sistem organisasi karir. Manajemen karir adalah proses untuk membuat karyawan dapat memahami untuk mengembangkan dengan lebih baik keahlian dan minat karir mereka untuk dapat memanfaatkan keahlian dan minat ini dengan cara yang paling efektif. Nah, di sini ada tujuan manajemen karir adalah posisi atau jabatan tertentu. Materi yang kelima tentang promosi dan pengembangan karir. Pengertian promosi karir. Promosi adalah pemindahan karyawan dari suatu posisi atau jabatan ke posisi atau jabatan lebih tinggi dengan gaji, fasilitas, tanggung jawab, dan peluang lebih besar. Biasanya kesempatan untuk promosi pada waktu suatu organisasi mengadakan perluasan kegiatan atau bila ada karyawan yang mencapai usia pensiun atau mengundurkan diri. Next, kita lanjut ke materi yang keenam tentang manajemen sumber daya manusia. Nah, pengertian penilaian prestasi kerja. Prestasi kerja dapat diartikan sebagai hasil yang dicapai seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan. Nah, secara umum penilaian prestasi kerja adalah merupakan suatu penilaian yang sistematis terhadap penampilan pekerjaan yang telah dilakukan oleh karyawan dalam upaya untuk mengembangkan diri atau karir untuk kepentingan perusahaan atau organisasi. Nah, kita lanjut ke materi yang ketujuh, kompensasi dan kepuasan kerja. Nah, apa itu kompensasi? Nah, kompensasi adalah setiap bentuk pembayaran yang diberikan kepada karyawan sebagai pertukaran pekerjaan yang mereka berikan kepada majikan. Menurut Ayon Triyono, kompensasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh manajemen untuk meningkatkan prestasi kerja, motivasi, dan kepuasan kerja para karyawan. Nah, kompensasi dapat dibentuk upah per jam, hari, atau gaji yang bersifat periodik. Serta menurut Edwin B. Plepon, compensation is the adequate and equitable remuneration of personnel for their contribution
to organisasi objektif. Selanjutnya kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu motivasi. Nah, pengertian motivasi. Motivasi berasal dari kata mover yang berarti dorongan atau menggerakkan. Motivasi atau motivation dalam manajemen hanya ditujukan pada sumber daya manusia umumnya dan bawahan khususnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.